membahas daripada keadaan genting ekonomi. Tahu teman-teman, Presiden Amerika Donald Trump telah mengumumkan darurat ekonomi. Jadi ini berdampak kepada seluruh dunia, termasuk negara kita. Ini dampaknya sangat-sangat besar. Karena begitu diumumkan darurat ekonomi dan Donald Trump memberikan list-list mana aja negara yang akan dinaikkan pajak impor, negara itu langsung berdampak. Jadi ini teman-teman, jika pemerintah tidak hati-hati untuk menanggapi hal ini, bisa saja terjadi krisis hampir lebih kurang dengan krisis tahun 1998. Jadi ini tidak main-main, karena kita mempunyai devisa perdagangan yang besar kepada Amerika. Kita sampai memiliki ekspor ke sana, ke Amerika itu sekitar 26 billion dolar. Jadi apabila ini misalnya terganggu pembatasan ataupun pemberian daripada kenaikan pajak, bisa berdampak dengan perekonomian Indonesia. Dan di Asia ini yang sudah diberlakukan itu dan sudah diberikan list, tapi kira-kira seminggu ke depan baru ini bisa berlaku untuk Amerika dan untuk negara-negara mana yang dibuat list tersebut. Kalau Indonesia sekitar 32% sudah dipastikan bahwa impor akan dinaikkan pajak 32%. Dan di Asia ini bukan hanya Indonesia yang dikenakan, seperti Vietnam juga sudah dikenakan. Dan Vietnam ini jauh lebih besar daripada Indonesia. Indonesia 32, sedangkan Vietnam sudah 36% dinaikkan. Padahal kita tahu Vietnam ini adalah perdagangan bebas dia dengan Amerika selama ini. Dia sudah termasuk mitra dagang bebas dengan Amerika, tapi tetap juga dinaikkan 36%. Baru begitu juga Thailand yang dinaikkan dengan 35%. Memang Indonesia sepertinya agak terendah di Asia yang dinaikkan pajak pertambahan dari impor. Jadi ini teman-teman, ya kita juga harus berhati-hati juga untuk menyikapi ini dengan perekonomian kita sendiri. Karena ini sudah satu signal ini terhadap dunia. Karena Trump ini sepertinya balas dendam untuk membuat atau melakukan perang dagang terhadap dunia, dan bukan saja daripada lawan dagangnya seperti Cina, bahkan ini temannya sendiri saja dikenakan. Dia tidak mau peduli. Dia temannya sendiri, mitranya sendiri, dia tidak peduli, dikenakan juga sanksi itu. Uni Eropa, termasuk NATO, anggota NATO, semua dikenakan dia, termasuk Australia, Jepang juga. Jadi dia bukan milih-milih misalnya karena dia lawan politik ataupun lawan daripada ekonomi, tapi ini tidak. Dia menyeluruh. Boleh dikatakan perang dagang dunia gitu. Kalau dulu dia masih hanya sebatas Cina. Cina yang dulu mereka berdua ataupun kedua negara ini yang saling memberikan satu kekuatan ekonomi yang memberikan sanksi antara Cina dengan Amerika. Amerika memberikan sanksi, Cina juga memberikan sanksi. Tapi ini bukan hanya kedua negara itu lagi, sudah menyeluruh bahkan ke negara kita, sudah menjalar ini. Jadi apabila ini memang pemerintah dalam hal ini
tidak bijak untuk menyikapi ini, termasuk pakar-pakar ekonomi yang ada di Indonesia. Memang kita bisa jatuh dan terbenam dengan persaingan ini. Jadi memang ini benar-benar sangat berbahaya, sangat membahayakan karena rupiah terus terpuruk, rupiah terus melemah hari ke hari. Jadi jika ini tidak ada antinya, artinya tidak bisa ini dibuat supaya lebih baik. Paling tidak Indonesia ya satu-satunya harus bernegosiasi, atau menteri ataupun apalah ya, atau yang berhubungan dengan perekonomian lah, harus negosiasi kepada pemerintah Amerika. Berikanlah saran-saran apa saja yang masuk akal bagi mereka dan bisa menilai bahwa one solution gitu di dalam perdagangan. Jadi artinya kalau mereka mengadakan suatu melemparkan suatu misalnya pertanyaan begitu, ya lemparkan satu misalnya jawaban yang telak begitu. Jadi itu urusan daripada pakar-pakar ekonomi lah. Artinya soal perdagangan ini harus ada sama-sama menguntungkan, kan pasti ada lah di antara misalnya Amerika paling butuh produk Indonesia, Indonesia juga seperti itu kan begitu. Jadi dibuat di situ one solution supaya misalnya sama-sama menguntungkan, jangan memberatkan begitu. Jadi itu harus memang negosiasi tingkat tinggi lah kepada ekonom Amerika sana. Jadi Indonesia harus secepatnya ini harus menjalin artinya suatu negosiasi ke Washington. Jadi begitu teman-teman, kita hanya melihat saja apa yang akan terjadi selanjutnya. Mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ke depan baru kelihatan dampaknya. Tapi dari sekarang ini sudah memang benar-benar dia punya dampak kecilnya sudah kelihatan. Buktinya dampak kecilnya ini artinya penurunan daya beli daripada masyarakat sudah kelihatan, dan semakin terpuruknya rupiah terhadap nilai dolar begitu. Begitu teman-teman kira-kira pemberitahuan untuk daripada keadaan perekonomian dunia pada saat ini. Ketika berdiskusi dengan pemerintah Amerika. Baik, Mas Bima, Anda setujukah dengan pernyataan bahwa defisit perdagangan barang Amerika Serikat secara tahunan ini yang memang bisa berdampak terhadap keamanan dari secara nasional di Amerika Serikat dan juga secara ekonomi? Apakah memang faktor ekonomika saja yang bisa mempengaruhi itu, atau bagaimana Anda melihat lebih dalam, Mas Bima? Ya, saya pikir yang terjadi di Amerika Serikat saat ini adalah lebih ke arah emosional, dan juga sentimennya adalah sentimen proteksionisme yang seolah-olah Trump harus melakukan ini secepatnya karena dia sudah menjanjikan ini sebelumnya pada waktu kampanye kepada pemilihnya. Dan dengan harapan kalau tarifnya naik, apalagi signifikan, defisit anggaran di Amerika itu bisa ditutup dari penerimaan bea masuk yang lebih besar. Ini logika ekonomi yang sudah banyak dibantah. Padahal dari The Tax Foundation misalnya di Amerika sudah bilang kalau tarifnya tinggi sekali, ekonomi Amerika itu akan turun 0,7%, probabilitas resesinya juga meningkat. Ya semoga alasan-alasan tadi bisa dipatahkan ya dengan data yang memang bilang bahwa tarif ini tidak menguntungkan Amerika. Amerika semakin dikucilkan dari banyak negara-negara sahabatnya sendiri. Baik, ada janji kampanye yang perlu dilakukan begitu ya kira-kira, Mas, karena Anda sempat menyampaikan secara emosional dan ingin memproteksi perdagangan di Amerika Serikat. Karena mengingat Amerika Serikat di tahun yang sama, di tahun 2024 ini dari sisi jasa surplus